Assalamualaikum. Tes, tes, tes. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Semoga hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi semester 2 ya. Materi semester 2 ternyata sudah saya ajarkan semuanya di semester 1 ya, yaitu kesebangunan dan kekongruenan dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, sebenarnya tahun-tahun dulu materi tersebut itu terdapat pada kompetensi dasar semester 1 ya. Namun khusus tahun ini itu ada perubahan ya, sedikit perubahan. Ya, 2 bab tersebut masuk ke semester 2. Dengan demikian, semuanya sudah saya ajarkan di semester kemarin dan semester ini kita tinggal ngulang-ulang dan latihan soal untuk persiapan ujian akhir madrasah ya. Baiklah, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kesebangunan dan kekongruenan tidak saya ulang lagi, nanti pas di akhir saja kita latihan-latihan soal. Namun yang saya ulang ya dari awal yaitu bangun ruang sisi lengkung, karena semester kemarin cukup padat waktunya ya, sangat terbatas. Jadi agar kalian bisa mendalami lagi, bisa memahami lagi, maka saya ulang pada semester ini ya. Sebelumnya kalian pastinya sudah sedikit banyak tahu ya, karena kemarin sudah pembelajaran ya, semester kemarin sudah pembelajaran. Bangun ruang itu terdiri dari 2, yaitu bangun ruang sisi datar ya, dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar sendiri diajarkan pada kelas 8 yang terdiri dari kubus, balok ya, limas, prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung itu diajarkan pada semester ini yang terdiri dari tiga bangun ya. 3 bangun, yang pertama adalah tabung, kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Nah, yang kemarin sudah memahami ya, tentunya akan enteng sekali di semester ini ya. Tapi kalian kan sudah punya LKS Matematika kelas 9. Di sini banyak sekali latihan-latihan soalnya. Jadi silahkan kalian buka-buka, baca-baca ulang materinya ya, dan dikerjakan soalnya. Untuk hari ini saya akan mengulang ya materi tabung ya, tabung. Tabung itu kalian pasti sering melihatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa bentuknya? Seperti kaleng susu ya, drum, paralon, dan lain sebagainya ya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau kita buka tabung tersebut, ternyata membentuk sebuah persegi panjang ya, dengan alas dan tutup yang bentuknya sama, yaitu berbentuk lingkaran ya. Dengan demikian kalau kita jabarkan ya, kita jabarkan ini R ya, ini sepanjang R, maka untuk mencari luas sisi-sisinya kalian bisa tulis ya. Jadi luas permukaan pada tabung itu adalah luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Luas lingkarannya ada berapa? Kita hitung, ada 1 alas dan 1 tutup, berarti ada 2 luas lingkaran. Kita jabarkan ya. Kita tahu bahwa panjang P ini adalah sesuai dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Sedangkan tingginya sebesar T, maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, 2πr kali T. Jadi 2πr itu diperoleh dari panjang ya, panjang selimutnya.
Panjang selimutnya tadi apa? Sama dengan keliling, maka rumusnya 2πr dikali tinggi T ya. Sedangkan 2 kali luas lingkaran, maka rumusnya apa? Lingkaran pasti udah hafal ya. Setiap tahun keluar dari SD ini ya. 2πr kuadrat, maka 2πr bisa kita sederhanakan. Yang sebelah kiri tinggal punya T, yang sebelah kanan 2πr kuadrat disederhanakan 2πr, maka tinggal R. Nah, jadilah luas permukaan tabung ya. Dengan demikian, nanti aplikasinya di soal tentunya tidak sama persis plek dengan yang ada di rumus ini. Karena pada prakteknya nanti kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari ada yang ditanyakan luas drum tanpa tutup. Misalkan kalau tanpa tutup bagaimana? Kalian tidak perlu bingung, tinggal hitung lingkarannya cuma satu, yaitu alasnya. Sedangkan kalau misalkan ada kasus lain, disuruh membuat label ya, kemasan yang berbentuk silinder misalkan. Maka label itu mengikuti luas selimutnya. Luas selimutnya apa? Luas selimutnya berarti luas persegi panjang. Luas persegi panjang tadi rumusnya berarti 2πrt. Jadi LS atau luas selimut saya tulis di sini. Luas selimut ya. 2πrt. Nah, kalau sudah paham luas ya, maka kalian bisa lanjut ke materi volume. Volume kalian tahu bahwa semua rumus volume adalah luas alas kali tinggi. Nah, alasnya berbentuk apa? Kita amati tadi, tabung alasnya berbentuk lingkaran ya. Jadi semua rumus volume itu luas alas kali tinggi. Mau bentuk prisma, limas, balok, kerucut, apapun rumusnya sama. Namun jika ada yang lancip atasnya, tinggal dikali 1/3 ya. Luas alas berbentuk lingkaran, πr kuadrat, tingginya sebesar T. Maka ketemu rumus volume yaitu πr kuadrat dikali T. Nah, kalau kalian paham, insya Allah rumus ini dengan sendirinya kalian juga lama-lama hafal ya. Kalau latihan soal terus, ingat matematika bukan hafalan, tapi pemahaman ya. Jadi make sense, gunakan rasamu dalam mengerjakan, jangan asal-asalan ya. Jadi pahami, ini nek tak buka bentuknya kok koyok ngene ya. Jadi kalian itu harus memahami. Jadi jangan asal menghafal, hafalan itu short memory ya, besok bisa lupa. Nah, dua rumus ini kalian catat ya. Jangan lupa mengikuti, jangan asal-asal melongoto ya, tapi catat juga biar paham. Selanjutnya kalian buka LKS-nya halaman 28. Yuk kita latihan soal bareng-bareng ya. Jadi kalian ikuti pembelajarannya nanti agar saat ada soal ya yang serupa ataupun berbeda kalian tetap paham ya. Karena matematika itu aplikasinya luas sekali. Jadi belum tentu yang saya sampaikan di sini kok soal metune podo plek gitu, bukan ya. Tapi merupakan perluasan dari materi intinya ya. Baiklah, 28 buka halaman 28. Kita latihan soal yuk ya. Santai saja karena materi kita sudah selesai. Kalian bisa pelan-pelan asal mengikuti dan mau memahami ya. Nomor itu soalnya salah, kalian ganti saja ya. Yang pertama nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di situ kan dimulai dari nomor 6, itu salah. Jadi dimulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, mari kita pahami, kita baca dulu permasalahannya. Jari-jari alas sebuah tabung 10 cm. R diketahui. Tingginya 12 cm. Tentukan. Ingat ya, tabung itu komponennya hanya butuh 2 keterangan, yaitu jari-jari dan tinggi.
Jika dua itu sudah diketahui, maka aman. Kalian bisa mengerjakan semua pertanyaannya. Nah, yang A kita cek ya. Jadi biasakan mengidentifikasi soal, tulis diketahui ya. Jadi biar enak jelas, R sama dengan 10 cm. Terus tinggi sama dengan 12 cm. Keduanya sudah punya satuan sama. Kalau sudah sama, tentunya kalian tidak perlu ubah ya, mengubahnya ke dalam satuan lain. Namun, jika kedua satuan itu tidak berimbang, ada yang desi, ada yang senti, ataupun ada yang meter, kalian harus samakan semua satuannya menjadi bentuk yang sama ya. Kalau misalkan belum sama, maka kalian nanti berakibat itu salah mengerjakannya ya. Sekarang kita jawab dari yang pertama ya, diketahui itu ditanya A. Luas alas tabung. B. Ditanya luas selimut tabung. C. Luas tabung atau luas permukaan ya. Saya tulis seperti itu. Maka kita bisa langsung jawab ya, prosesnya tahap demi tahap. A. Luas alas, rumusnya apa? Rumusnya berbentuk lingkaran, berarti rumusnya pi R kuadrat kali T. Pi di sini kalian harus benar menentukannya, jangan sampai salah, karena pi itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah 3,14, yang kedua adalah 22/7. Sekarang, kalau R-nya 10, berapa pi yang kita gunakan? Yuk, berapa jawabannya? 3,14. R-nya 10, R kuadrat saya tulis misah ya, 10 kali 10 tingginya 12. Maka 3,14 dikali 100 untuk 314. 314 dikali 12. Jangan males ngitung, matematika males itu bunuh diri ya ya. Jadi hitung, jangan pakai kalkulator ataupun bantuan HP, membuat otak kalian tumpul ya. Nah, ya ini 8, 2, 6, 4, 1, 3. Maka jawabannya berapa? 8, 6, 7 ini ya. 3768. Luas satuannya sentimeter persegi. Nah, kasus pertama sudah terjawab. Sekarang yang B. Luas selimut rumusnya sama dengan rumus persegi panjang. 2 pi RT. Tulis 2 pi R kali T. 2 kali 3,14 dikali 10 dikali 12. 2 kali 3,14 6,28. 6,28 dikali 10. Jadi 62,2 lah ini ya, tak tulis dulu 62,8 ini kan 6,28 dikali 10 62,8 dikali 12. Yuk kita hitung bareng-bareng. 62,8 dikali 12. 6 masih 1. Ini ya 5, 12, 8, 2, 6. Maka 6, 3, 5, 7 ini ya. 753,6 cm persegi ya. Nah, A sama B sudah selesai. Tinggal kalian hitung C-nya ya. C itu luas permukaan. Boleh kalian hitung ya. Hitung dari awal ya. Sebentar ya, ini ada kesalahan ya. Ini PR kuadrat alasnya. Jadi ini saja. Berikutnya yang C ya. C, luas permukaan. Kita tadi sudah belajar. Luas permukaan apa rumusnya? 2πr R tambah T ya. Kalian bisa menghitung dari hasil AB atau kalian menghitung dari awal juga boleh ya.
Yuk kita hitung dari awal saja. Ini saya hapus ya. A, B saya hapus. Sekarang yang C. Luas sama dengan 2 pi R tambah T. 2 dikali 3,14 dikali 10, 10 ditambah 12, maka 62,8 ya. Ini 6,28 dikali 10, 62,8 dikali 22. Tinggal kita hitung 62,8 dikali 22 yuk bareng-bareng. 8 kali 2, 6, masih 1, ini 5, 12. 6, 5, 12 ya, kita jumlahkan. 6, masih 1, 8, 3, ini 1. Jawabannya 1381,6 cm persegi. Nah, seperti ini jawabannya. Jadi intinya tadi langkahnya bagaimana? Identifikasi apa yang diketahui, yaitu R-nya berapa, tingginya berapa. Selanjutnya tinggal kalian masukkan ke rumus-rumus tersebut ya, rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini masih tergolong soal mudah ya untuk nomor 1. Nah, nomor-nomor berikutnya ada yang lumayan juga ya. Jadi kita bahas satu persatu hari ini di latihan eksplorasi 1 itu. Jangan lupa catat ya. Jangan lupa catat, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Dan ikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, nomor 2 sekarang ya. Nomor 2. Jari-jari alas tabung 7 cm ya. Tingginya 23 cm. Tentukan luas permukaan tabung ya. Diketahui. Jadi biasakan identifikasi ini akan membuat kalian mudah ya. Jadi R sama dengan 7 cm ya. T sama dengan 23 cm. Ditanya apa ini? Luas permukaan tabung. Jawab, maka tadi udah hafal ya rumusnya ya. L ya, luas permukaan full itu 2 pi R. R tambah T. Maka karena R-nya 7, maka pakai pi 22/7 ya. 22/7 dikali 7, 7 ditambah 23, coret. 44 dikali 30, yuk 4 kali 3, 2 masih 1 nih ya. Jawabannya 1320 cm persegi ya. Nah ini nomor 2 juga masih tergolong mudah. Untuk selanjutnya ya, kalian catat dulu. Selanjutnya akan saya pilih ya. Saya pilih beberapa nomor ya. Saya pilih nomor 10 ya. 10 dulu, nanti nomor 13 sama nomor 14. Jadi tidak semua saya bahas, nanti sisanya dikerjakan di rumah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 10 di buku itu sama dengan nomor 5 ya kalau kita ganti nomornya. Baiklah, nomor 10 saya bahas keliling alas sebuah tabung. Yuk, biasa identifikasi. Diketahui ya. Keliling alas 88 cm. Berapakah tinggi tabung jika diketahui luas permukaannya? Jadi luas permukaan boleh LP, boleh L saja juga boleh ya. Ditanya tinggi ya, T sama dengan. Maka bisa kita jawab ya. Komponen yang harus kalian ketahui pada saat mencari luas ya, tadi apa harus tahu?
jari-jari dan tinggi. Nah, sekarang tidak ada jari-jari. Yang diketahui keliling alas sama luas permukaan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalian bisa mencari jari-jari tersebut dari keliling alas. Keliling alas tabung tadi berbentuk apa? Lingkaran. Yuk tulis di sini. Keliling alas 88. 2 pi RT sama dengan ya 88. Nah, seperti ini maka saya biarkan ini ya. Jadi pi RT di sini adalah 88 bagi 2, 44 cm. Sekarang dari persamaan 2 luas adalah ya luasnya diketahui 1408, maka 2 pi R ya. R ditambah T. Nah, diketahui seperti ini. Nah, keduanya tidak diketahui ya. 2 pi R. Bentar, ini keliling adalah 2 pi R atau pi kali D ya. Maka kalian biarkan saja seperti ini ya. Ini kita substitusikan yuk. 2 pi R ya, 2 pi R. 2 pi R-nya berapa? Kita tulis 88. R ditambah T bentar saya baca ya. Oke, ini 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT atau ini ya, kalau kita ringkas rumus luasnya, maka R tambah T sama dengan yuk 1408 dibagi 88. Yuk. Jangan malas hitung-hitung. 1 kali 88 ini ya. 88 dikali berapa biar jadi itu ya 528. Coba ya. 88 dikali 6. Pas ternyata dapat 16. R tambah T adalah 16. Nah, ini sekarang kita cari yuk. R-nya 2 dikali 22 per 7 dikali R sama dengan 88. Maka R 88 kali 7 dibagi 44. Coret-coret tok 2. Maka R-nya ketemu 14 cm. Nah, R tambah T sama dengan 16. Dengan demikian, kita substitusi yuk. 14 ditambah T sama dengan 16. Maka T adalah 16 dikurangi 14. T-nya dapat berapa ini? Dapat 2 cm. Nah, seperti ini. Jadi, tidak semuanya soalnya dasar ya. Ini adalah soal aplikasi. R tidak diketahui, namun yang diketahui hanya keliling sama luas permukaannya. Dan prosesnya seperti ini. Jadi 2 pi R sama dengan 88, kalian cari R-nya dulu. Namun 2 pi R ini tidak perlu kalian hitung dari awal, langsung saja pakai 88 ya. Ini contoh soal bentuk nomor 5 ya. Oke, nomor 5 sudah kebahas. Sekarang saya lanjutkan ya untuk nomor 13. Sekarang 13.
13. Sebuah pipa air berbentuk tabung dengan diameter 4,2 dan panjang 28. Jika pipa air tersebut berlubang pada kedua ujungnya, tentukan luas permukaan pipa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, aplikasi dari soal materi ini tidak selamanya itu ya sama persis ya. Salah satunya ini pipa itu kan enggak tertutup ya kanan kirinya. Dengan demikian, apakah pipa itu alas dan tutupnya dihitung? Ya, tentu tidak. Jadi yang dihitung adalah luas selimutnya saja ya. Jadi nomor 13 bisa kita tulis, diketahui R sama dengan 2,1 cm. T-nya 28 cm. Ditanya ya, luas selimut. Jawabnya adalah 2 pi RT. 2 dikali 22 per 7 dikali 28 dikali 2,1 ya. Kebalik ini. 2 pi R. 2,1 dikali 28. Coret yuk. 44 ya. Dikali 8,4. Kita hitung yuk. 44 dikali 8,4. 4 kali 4, 6, masih 1. Ini 6, 9, 6, 3. Maka jawabannya adalah 369,6 cm persegi. Nah, ini contoh bentuk soal aplikasinya ya. Nah, satu lagi yang akan saya bahas adalah untuk nomor 14 ya. 14 ini aplikasi dari materi soal tabung. Keliling alas tabung adalah 44 ya, diketahui. Keliling alas 44 cm. Luas permukaan tabung ya, luas 1496 cm persegi. Berapakah tinggi tabung? Ya. Jika jari-jari tabung 2 kali tinggi tabung ya. Jadi diketahui jari-jari tabung 2 kali tinggi. Nah, ini harus dimasukkan nanti ya. Maka jawabnya adalah ini mirip-mirip tadi yang sudah saya bahas ya. 14 di sini berarti nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nomor 9. Oke, kita lanjutkan. Ditanya ini ya. Ditanya. Jawab. Nyari apa dulu yang harus kita ketahui? Nyari R terlebih dahulu. Keliling alas 2 pi R sama dengan 44. 2 kali 22 per 7 kali R sama dengan 44. Maka R 44 kali 7 dibagi 44. Coret-coret, R-nya dapat 7. Diketahui bahwa jari-jari 2 kali tinggi tabung, maka T-nya bisa langsung kalian cari. Kalau R-nya 7, T-nya adalah separohnya, yaitu 3,5 cm ya. Dengan demikian, sudah ketemu atau belum ini pertanyaannya hanya T ya. Karena ditanya T, maka sudah langsung ketemu setengah dikali 7 dapat 3,5 cm. Sudah, seperti itu saja ya.
Nah, nomor satu lagi, nomor terakhir, yaitu nomor 10 itu ya. Kalau di buku nomor 15 saya bahas nomor 10. Diketahui luas selimut 144 cm persegi. Tinggi sama dengan 12 cm. Ditanya R. Jawab. Ini mudah sekali ya. Jadi biasakan apa yang diketahui itu merupakan petunjuk dari sebuah soal. Jadi karena yang diketahui luas selimut, kalian mengerjakannya juga melalui rumus luas selimut, yaitu 2 pi R kali T 144. 2 dikali 22 per 7 dikali R dikali T-nya 12 sama dengan 144. Maka R adalah 144 dikali 7 dibagi 2 dikali 22 dikali 12 ya. Coret, coret, ini untuk 12. 12 dibagi 2 dapat 6. Maka jawabannya adalah berapa ini, Cak? 42 per 22. Jadi kalau kita jabarkan seperti ini kurang lebih ya. Nanti jawabannya koma-koma tidak masalah ya. 42 per 22 cm. Kalian ubah desimal boleh ya, atau diubah disederhanakan pecahannya juga boleh. 21 per 11 cm ya. Nah, saya kira materi hari ini cukup ya. Saya bahas luas permukaan tabung ya. Untuk selanjutnya kalian bisa pelajari materi yang ada di LKS ya. Hari ini belum ada tugas dulu, tapi kalian silahkan latihan soalnya ya. Pertemuan berikutnya akan saya berikan tugas untuk kalian ya. Nanti kalau misalkan sudah ada tugas akan saya umumkan di grup ya. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.